Halo, selamat pagi anak-anak semua yang Pak Tony kasih. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA, khususnya untuk materi kalor SD kelas 5. Oke, hari ini Pak Tony mau menjelaskan tentang materi di kelas 5 ini, yaitu tentang kalor. Mari kita mulai satu persatu. Oke, simak ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Kalor itu kita sebut sebagai energi panas yang dapat berpindah dengan cara yang pertama konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan energi panas tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya. Kemudian yang kedua ada konveksi, perpindahan energi panas yang diikuti perpindahan zat perantara. Kemudian yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan energi panas tanpa melalui zat perantara. Dalam gambar di layar kita akan lihat di situ ada orang sedang memasak air ya. Nah, untuk air yang mendidih itu adalah konveksi. Konduksi di mana? Itu adalah tanda panah ada di gagang pancinya itu, sehingga pancinya itu merambat kalau tidak dilapisi dengan bahan yang tidak bisa menyerap panas, maka dia akan merambat sampai ke tangan kita. Kemudian ada radiasi, di mana pancaran api yang sampai di tangan kita kalau kita dekatkan, atau tubuh kita ketika kita dekatkan. Itu perpindahan kalor. Oke. Oke, berikutnya yaitu contoh perpindahan panas. Yang pertama pada layar kita bisa lihat yaitu tentang radiasi. Jadi pada api unggun, ketika kita berada di dekat api unggun, kita akan terasa hangat. Kalau semakin dekat ya kita akan semakin panas. Kedua adalah konveksi, di mana ada peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari, ada peristiwa angin darat dan angin laut. Angin darat itu angin yang berasal dari darat bertiup ke laut. Angin laut yang bertiup dari laut ke arah daratan. Terjadi karena tekanan udara, di mana udara membawa juga hawa panas, sehingga kita bisa sebut sebagai peristiwa konveksi. Kemudian ada konduksi, yaitu yang terjadi pada logam di gambar kita lihat sedang dilas. Nah, kondisi seperti itu, ketika kita pegang bagian besi ya, atau logam yang tidak dilas, otomatis dia akan panas karena ada peristiwa konduksi, yaitu perambatan panas melalui zat perantara. Dan perantaranya juga tidak berpindah. Itu disebut dengan konduksi. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada perubahan wujud benda. Ada 6 perubahan wujud benda. Kita lihat yang pertama, perubahan benda padat menjadi gas, atau kita sebut dengan peristiwa menyublim, di mana contohnya yang ada di gambar itu adalah kamper atau kapur barus. Kemudian kedua ada perubahan benda padat menjadi cair. Kita sebut dengan peristiwa mencair. Contohnya es krim ya. Pasti segar kalau minum es krim siang-siang. Kemudian ada juga perubahan benda cair menjadi gas, atau kita sebut dengan peristiwa menguap. Contohnya di gambar ada semprotan, dari benda cair terus spray menjadi gas. Oke, next. Yang keempat ada perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya ada di freezer, yaitu butiran bunga es, atau kita sebut sebagai peristiwa namanya mengkristal, dari gas menjadi padat. Dan yang kelima ada perubahan benda cair menjadi benda padat. Contohnya es batu. Di layar ada 3 es batu, yaitu es yang kita kenal untuk membuat minuman menjadi segar. Ada juga peristiwa yang terakhir yang keenam, yaitu peristiwa benda gas menjadi cair. Contohnya embun di gelas air yang dingin. Ini kita sebut dengan peristiwa mengembun. Mengembun ya. Itu. Oke. Lanjut. Berikutnya yaitu tentang konduktor dan isolator panas, yaitu 2 macam benda yang berbeda. Kita lihat yang pertama. Benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik itu kita sebut sebagai konduktor. Contohnya ada kaca, ada aluminium, logam, kemudian besi, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu tentang benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik, atau kita sebut sebagai isolator. Contohnya ada kayu, ada karet, ban, plastik, dan sebagainya. Itu yang
kita biasa temui di kehidupan sehari-hari. Itu ya. Itu tadi tentang konduktor dan isolator. Nah, dalam penggunaan sehari-hari ada contoh. Di dapur biasanya ada alat-alat sebagai berikut ini ya. Di layar kita lihat ada spatula atau yang biasa untuk ngaduk oleh mama ketika masak. Spatula ini terbuat dari kayu, gunanya untuk menghindari panas supaya ketika mengaduk kita tidak terasa panas. Kemudian panci yang terbuat dari logam untuk mengantarkan panas. Nah, dua contohnya adalah dua contoh benda yang berbeda. Spatula itu kita sebut sebagai benda isolator, panci itu adalah benda konduktor. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu nggak kalau bagian-bagian konduktor dan insolator panas yang digunakan oleh benda-benda di rumah kita itu eh, tidak sembarangan ketika dibuat oleh penciptanya. Contoh di layar ada setrika dan juga penggorengannya. Nah, benda-benda itu masing-masing mempunyai bagian-bagian yang merupakan isolator dan juga yang merupakan konduktor. Nah, itulah anak-anak semua dari penjelasan Pak Tony pada hari ini pada materi Kalor IPA kelas 5. Itu yang bisa Pak Tony sampaikan. Semoga bermanfaat untuk video ini. Terus semangat dalam belajar. Selamat berusaha dalam mencari ilmu pengetahuan yang kalian inginkan. Apapun yang kalian inginkan, kalau ada usaha, ada cita-cita, ada harapan, maka akan diberkati oleh Tuhan. Oke? Sukses selalu. God bless you.